Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibina tahirin wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu zat yang menciptakan jagat raya ini, dan mudah-mudahan sholawat dan salamnya dilimpahkan kepada manusia agung dan suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahlal baitnya. Para hadirin yang saya hormati, di bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat sakral, di mana di bulan Rajab lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Nabi Muhammad dihadirkan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah, yaitu sholat 5 waktu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Subhanalladzi asra bi abdihi laila, memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu, yang mana sekelilingnya telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, linuriyahu min ayatina, agar mereka dan Allah berkehendak memperlihatkan kekuasaannya kepadanya. Innallaha huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Itulah keterangan Allah di dalam ayat sucinya Al-Quran. Apa yang bisa kita ambil hikmah, yaitu hikmah Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu pendapat ulama tentang ayat ini, Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aqsa itu artinya jauh, jauh sekali. Sedangkan dengan bahasa Arab jauh itu ada juga yang disebut ba'idun atau ba'id, itu juga jauh. Tapi jauh yang tidak terlalu jauh. Nah, itu dengan menggunakan bahasa ba'idun. Tapi ini Allah menggunakan kata-kata aqsa yang artinya sangat jauh sekali, yaitu dari Arab Saudi Masjidil Haram menuju ke Filistin atau Palestina, yang mana Filistin ini adalah dulunya bernama Kanaan, adalah suatu negeri yang pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam ketika pembebasan orang-orang Yahudi dari Mesir, dari cengkraman dan penindasan Firaun atau Ramses atau Raja Ramses. Maka Bani Israel
diajak keluar dari Mesir oleh Nabi Musa alaihissalam menuju tanah Kanaan atau tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat itu para Bani Israel ini tidak mau masuk. Katanya takut dengan suku-suku yang ada di Filistin ini atau di Kanaan ini. Hanya Nabi Musa lah yang masuk dengan 2 orang muridnya. Yang lainnya bingung di padang Tih selama 40 hari. Ada berpendapat yang seperti itu. Dia bingung di padang Tih, lalu dia meninggal dunia di padang Tih. Itulah Bani Israel minta negeri, dikasih suatu tempat yaitu Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Allah. Tapi apa kata pengikut Nabi Musa alaihissalam itu? Dia tidak mau memasukinya. Katanya takut dengan orang Filistin yang besar-besar, takut berperang. Padahal Nabi Musa untuk memasuki Filistin itu bukan untuk berperang, tapi untuk menempati Filistin itu. Terus dalam perjalanan, bangsa Yahudi ini aneh-aneh permintaannya. Ada makanan daging dari domba dan roti dari gandum, tapi dia minta makanan dari surga. Lalu Nabi Musa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan makanan dari surga untuk Bani Israel, yaitu yang disebut manna dan salwa. Inilah makanan mungkin yang sangat banyak gizinya, manna dan salwa. Makanya Bani Israel sampai sekarang pandai-pandai saudara, cerdas-cerdas. Tapi sayang kecerdasannya bukan untuk kebaikan, tapi untuk menjajah negeri Filistin yang sekarang ini. Yaitu orang-orang kumpulan Zionisme. Orang-orang yang berideologian Zionisme, itulah Yahudi itu yang agresor, yang ingin mengambil tanah Filistin, yang mana sekarang telah ditempati bangsa Filistin dan campur dengan bangsa Arab, saudara-saudara. Makanya Bani Israel sampai sekarang permintaannya itu aneh-aneh dan sering mengingkari janji. Itulah sifat Bani Israel. Padahal dari Bani Israel lah banyak lahir para nabi, seperti Nabi Yakub, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, bahkan Nabi Isa. Itu semua adalah bangsa Israel, yaitu dari Bani Israel, saudara-saudara. Kembali kita ke peristiwa Isra Mi'raj, yang mana pada waktu itu Masjidil Haram dengan Filistin sangat jauh sekali. Makanya Allah menggunakan kata Aqsa. Aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dan Allah ingin memberkahi perjalanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini. Ingin merahmati dan memberkahinya. Untuk apa? Untuk linuriyahu min ayatina. Agar mereka itu bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu wasami'ul basir. Dan sesungguhnya dia Allah maha mendengar dan maha melihat. Shadaqallahul azim. Setelah Mi'raj dari Masjidil Haram, setelah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis itulah atau Al-Quds itulah langsung Rasulullah bersama malaikat Jibril diangkat langit oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Sidratul Muntaha. Langsung dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, dan Jibril tidak bisa meneruskan perjalanan mengikuti Rasulullah, tinggal sebusur panah Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, saudara-saudara.
Makanya bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat sakral, yang mana Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mulanya 50 waktu, lalu dikurangi menjadi 5 waktu, saudara-saudara. Itulah pentingnya bulan Rajab, yaitu bulan yang mana turunnya perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab, besok ulama-ulama berpendapat dia akan minum susu dan madu di telaga Kausar, di janahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Saudara-saudara yang saya hormati, itu peristiwa yang sangat sakral dan penting sekali. Dan ada lagi yang penting di negeri ini, saudara-saudara. Saya sangat prihatin kalau melihat kejadian-kejadian di zaman ini, di mana para ulama, para pemikir, para ustadz, dia bukan orang sembarangan, bukan orang awam seperti kita ini, seperti saya ini. Tapi kenapa nggak bisa bersatu, malah sebaliknya saling mencaci maki, saling menjatuhkan dengan alasan berbeda mazhab, berbeda pendapat, berbeda pandangan. Padahal masalah-masalah seperti ini adalah masalah khilafiyah, bukan masalah usul, bukan masalah pokok, tapi masalah-masalah yang khilafiyah. Tapi terus saudara-saudara, di mana saling menghujat, saling membenci, sering kita dengarkan di ceramah-ceramah mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat tinggi ilmunya atau pengetahuannya. Tapi sayang, mungkin mereka itu kurang alim, kurang waro, kurang zuhud, kurang akhlakul karimahnya mungkin. Jadi seperti ini, makanya saya mempunyai gagasan yang terhormat kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat. Saya harap untuk bisa mempersatukan atau merukunkan para ustadz atau para ulama-ulama ini. Entah nanti di bulan Ramadan, waktu nuzul Quran itu, kalau perlu semua ulama-ulama dan ustadz-ustadz yang berpengaruh di Indonesia ini dikumpulkan di Masjid Istiqlal Jakarta, saudara-saudara. Saya mohon sekali lagi kepada Majelis Ulama Indonesia yang fungsinya adalah untuk melindungi para ulama dan melindungi umat. Makanya saya menginginkan ulama-ulama yang berseteru karena alasan beda mazhab, alasan beda pandangan, beda pendapat, dan macam-macam itu nanti dikumpulkan di Masjid Istiqlal Jakarta untuk berislah. Saudara-saudara yang saya hormati, karena saya sangat prihatin kalau begini terus-terusan, bagaimana umat ini akan berpecah belah dan persatuan ini akan terkoyak karena suatu perbedaan mazhab, saudara-saudara. Kalau ini diteruskan, bahwa ulama-ulama kita ini menunjukkan mereka itu adalah orang-orang yang kurang bijaksana dan kurang irfan atau kurang arif, saudara-saudara. Marilah para ulama, Anda itu bukan orang sembarangan. Anda itu adalah orang-orang yang berilmu. Makanya bimbinglah kami, orang-orang yang awam ini, untuk jadi orang-orang Islam yang rukun dengan sesama muslimnya, dengan sesama Islamnya. Meskipun itu berbeda mazhab,
itu sudah biasa. Di mana-mana, di negara manapun, pasti perbedaan mazhab itu ada. Itu mungkin sudah sunatullah, saudara-saudara. Tidak mungkin bisa dipersatukan. Tapi mari kita rukun, karena kita diikat dengan dinul Islam, yaitu agama Allah, agama Islam. Sesuai kata Allah dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu. Marilah kita berpegang teguh pada tali Allah, yaitu Al-Quran, wala tafarruqu, dan jangan saling bercerai-berai. Al-ayah Shadaqallahul Azim. Ini adalah himbauan Allah kepada orang-orang yang beriman, pada orang-orang yang mengaku beragama Islam. Makanya harus kita taati himbauan Allah dalam Al-Quran ini. Himbauan Allah adalah sama dengan perintah Allah, dan kita wajib menjalankannya. Saya takut jangan-jangan memang ada suatu operasi intelijen liar di negeri ini yang ingin menghancurkan Islam. Entah itu dari pihak mana, saya kurang tahu. Entah di pihak dari kaum-kaum liberal, kaum-kaum kapitalis liberalis, dan kaum-kaum komunis yang dendam dengan orang-orang Islam yang ada di Indonesia. Saudara-saudara, saya kurang tahu, wallahu alam bisawab. Sekali lagi saya mohon sangat serius kepada Majelis Ulama Indonesia, yang mana fungsi dan tugasnya Majelis Ulama Indonesia adalah untuk melindungi para ulama dan melindungi umat Islam, dan mengeluarkan fatwa haram ataupun fatwa halal. Dan di MUI sendiri sudah memberi contoh bahwa di MUI sendiri itulah sudah kumpul beberapa organisasi-organisasi Islam yang mazhabnya juga berbeda-beda. Makanya di Indonesia, saya kira hari ini atau saat ini sudah ada beberapa mazhab yang masuk di negeri ini. Termasuk yang terbesar adalah Ahli Sunnah wal Jamaah, lalu Wahabi, lalu Syiah, dan yang lain-lainnya. Makanya apapun mazhab kalian atau mazhab Anda, marilah kita rukun atas nama agama Allah, yaitu dinul Islam. Dan Nabi kita adalah satu, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Quran kita satu, yaitu Quranul Karim, Al-Quran yang suci yang kita baca sampai saat ini. Sama Quran kita. Allah kita satu, yaitu Allah yang Maha Esa. Dan barang siapa yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan mengaku dirinya Islam, bernabikan Nabi Muhammad, bertuhankan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengaku bahwa Al-Quran adalah kitab sucinya, makanya itu adalah saudara-saudara kita, saudara seagama dan seiman, yaitu Islam, saudara-saudara. Saudara-saudara satu agama. Oleh karena itu, janganlah saling membenci dan janganlah saling bercerai-berai. Soal khilafiyah sejak dulu ini sudah ada. Dan soal khilafiyah bukan untuk alasan untuk kita saling menghujat, saling bercerai-berai, saling menjatuhkan hanya karena masalah khilafiyah. Dan soal nanti masalah surga, Allah lah yang paling berkuasa masalah itu. Jadi surga dan neraka itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita di dunia menjalankan perintah Allah,
yaitu sholat, puasa, zakat, haji, dan berakhlakul karimah baik sama manusia. Mungkin itulah perintah Allah, yaitu hablum minallah, hablum minannas. Hubungan sama Allah baik dan hubungan sama manusia juga harus baik. Itu saja kita bagi orang awam. Mungkin dengan cara itu kita hidup di dunia akan selamat dan di akhirat juga akan selamat. Amin, amin, ya robbal alamin. Saudara-saudara yang saya hormati, saya Al-Fakir As'ad Mahrizal Selombiki mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya pun adalah orang awam, dan orang awam wajib bertaklid kepada marja'ut taklid. Entah Anda taklid dengan ulama siapa, ulama Sunni boleh kalau Anda tertarik dengan Ahlussunnah wal Jamaah, ulama Wahabi boleh kalau Anda tertarik dengan ulama Wahabi, dan ulama Syiah bertaklid dengan ulama Syiah pun boleh kalau Anda memang tertarik dengan ilmunya ulama-ulama Syiah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun utfi biha harul wabail khatimah al mustafa wal murtadho wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun utfi biha harul wabail khatimah al mustafa wal murtadho wabnahuma wa fatimah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.